Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Kita masuk pada kaidah yang ketiga, Al-Qaidatus Tsalitsah. Pada kaidah yang kemarin, yang kedua, kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala A'lam wa awsaf, namanya banyak tetapi zatnya adalah satu. Adapun ditinjau dari sisi sifat, sifat itu ditinjau adalah maknanya. Maka setiap makna dari nama Allah tentunya adalah berbeda dari nama satu dengan nama yang lainnya. Ar-Rahman tentunya berbeda dengan nama Al-Malik. Al-Malik tentunya berbeda maknanya dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur tentunya berbeda maknanya dengan Al-Jabbar dan seterusnya. Kemudian yang pada malam hari ini kita masuk kaidah yang ketiga, Al-Qaidatus Tsalitsah. Kaidah yang ketiga, Asma'ullahi ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasatu umurin. Al-Qaidatus Tsalitsah, kaidah yang ketiga, Asma'ullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, indallat ala wasfin muta'addin, jika disebutkan dalam bentuk transitif, artinya kata kerjanya dalam bentuk transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kalau nama Allah ada yang muta'addi, ada yang menunjukkan kata kerja transitif. Kalau dia nama Allah itu transitif yang membutuhkan objek, berarti tadammanat salah satu umur, mesti terkandung tiga perkara. Yang pertama, ahaduha, yang pertama adalah subutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Yang pertama, penetapan nama itu sendiri untuk Allah azza wajal atau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalau dia punya nama transitif, berarti nama itu mesti mengandung tiga. Yang pertama, penetapan nama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah apa? Asani subutus sifat allati tadammanaha lillahi azza wajal. Kedua adalah penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah azza wajal. Dan yang ketiga adalah subutu hukmiha wa muqtadaha, adalah penetapan hukum dan konsekuensinya. Jadi kalau kita lihat tentunya kita sudah bisa melihat nama Allah yang muta'addi, artinya yang bentuknya transitif, yang membutuhkan objek. Misalnya nama Allah, kita lihat nama Allah Ar-Rahman misalnya, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Nama Ar-Rahman ini berarti apa? Karena dia adalah muta'addin, artinya diambil dari kata kerja transitif, maka Ar-Rahman ini mesti mengandung tiga perkara. Yang pertama, penetapan nama itu sendiri. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sudah nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, subutu dzalika sifat. Dari nama Ar-Rahman itu terkandung sifat. Mesti mengandung sifat. Apa sifat yang dikandung dari Ar-Rahman? Adalah Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Allah punya nama penyayang, Ar-Rahman, Maha Penyayang.
Maha Pengasih. Kemudian apa? Memiliki sifat namanya kasih sayang. Nah, dari nama itu mesti mengandung sifat. Dan yang ketiga apa namanya? Subutu hukmiha wa muqtadaha. Ada objeknya, ada objek dari kasih sayang itu. Yaitu adalah apa? Yarhamu may yasha. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, kepada siapa yang dia kehendaki kasih sayang, berarti nama Rahman itu adalah memiliki, berarti terkandung tiga. Terkandung tiga. Jadi karena mengasihi berarti ada yang dikasihi. Ada penyayang berarti ada yang disayangi. Itu mana hukmi, subutu hukmiha wa muqtadaha. Misalnya lagi nama Al-Alim. Allah punya nama Al-Alim. Nah, Al-Alim ini karena Al-Alim Maha mengetahui. Maha mengetahui itu berarti apa? Berarti dia transitif. Ya kan? Transitif. Maka apa? Maka Al-Alim mesti terkandung tiga perkara. Yang pertama adalah subutu dzalikal ism lillahi azza wajal. Yang pertama kita harus menetapkan nama Allah namanya Al-Alim. Allah punya nama Al-Alim. Artinya Maha mengetahui, punya nama. Allah punya nama Al-Alim. Kemudian yang kedua, mesti mengandung sifat dari kata Al-Alim. Jadi nama Allah Al-Alim itu mesti mengandung sifat. Apa sifat yang dikandung dari Al-Alim? Yaitu al-ilmu. Allah punya ilmu, ya kan? Karena tidak mungkin Allah disebut Maha mengetahui tidak disebut tidak punya ilmu, itu tidak mungkin. Mesti apa namanya? Maha mengetahui berarti dia punya ilmu. Itulah sifat. Mesti mengandung sifat. Nah, karena Maha mengetahui itu mengetahui berarti ada yang diketahui, ada objeknya. Ada objeknya sehingga apa? Sehingga Al-Alim itu adalah apa? Itu adalah transitif. Dia mengandung tiga perkara ini, yaitu apa? Ya'lamu as-sirra wal alaniyah. Allah itu Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi Allah pasti tahu. Ya kan? Allah pasti tahu. Bahkan yang ada di dasar bumi pun juga, hewan yang paling kecil di dasar bumi pasti Allah itu tahu. Allah mengetahui di mana letaknya, di mana dia hidupnya, bagaimana makanannya itu apa. Allah yang tahu. Allah lebih tahu daripada kita. Bahkan daun yang jatuh pada detik ini, itu pun juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Oh, daun ini akan jatuh berguguran pada jam sekian, tanggal sekian, detik sekian, hari ini, bulannya, tanggal, tahunnya. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi di alam semesta ini semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga apa? Jadi Allah mengetahui objeknya, berarti itu adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nama Allah ini ada yang namanya muta'addi. Adalah apa? Karena dia muta'addi berarti menunjukkan apa? Menunjukkan tiga perkara. Walihada istadalla ahlul ilm. Oleh karenanya para ulama menetapkan ala sukutil haddi. Menetapkan gugurnya hukuman, sukutil had. Gugurnya al-had. Al-had itu hudud. Hudud itu adalah apa namanya? Hukuman-hukuman dari Allah. An qutta'it tariq, dari qutta'at tariq, perampok, begal, bitaubah, dengan tobatnya. Ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala pasti kita katakan adalah kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama pengampun, Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Al-Ghafur itu berarti apa? Allah Subhanahu wa taala karena dia muta'addi, mengampuni berarti dia memiliki tiga. Mesti terkandung tiga dari nama Al-Ghafur. Yang pertama adalah apa?
subutu dzalikal ism lillahi azza wajal, kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala berarti Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian apa? Yang kedua mesti mengandung sifat. Sifat dari Al-Ghafur apa? Maghfirah, Allah memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan. Nah, di sini karena ada objeknya, maka apa? Al-Ghafur yaitu adalah apa? Subutu hukmiha wa muqtadaha. Ada hukumnya. Apa hukumnya? Allah misalnya contohnya mengampuni begal. Tarik itu perampok atau begal, Allah ampuni. Tapi dengan syarat apa? Betul-betul dia taubat. Taubatan nasuha. Sebenarnya bukan hanya tarik, semuanya. Semua orang yang kalau dia bertaubatnya dia musyrik. Dia dari musyriknya, kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, dengan taubatnya atau seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Itu kalau dia taubat. Orang zina kalau dia berzina itu dosanya besar. Tapi begitu dia taubat, maka apa? Maka dosa-dosanya semuanya dihapuskan. Semuanya dihapuskan. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala membolehkan misalnya pezina, wanita PSK kalau dia taubat dari zinanya, maka boleh dinikahi oleh orang muslim. Boleh dia menikah. Tapi kalau selama dia masih jadi pezina dan dia belum taubat, maka tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina. Kenapa? Karena azania la yankihu azania illa zanin. Karena wanita pezina mungkin dinikahi kecuali laki-laki gigolo juga. Artinya yang pezina juga. Itu adalah apa? Menunjukkan bahwa tidak boleh. Tapi begitu dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, disitulah apa? Allah punya nama Maha Pengampun. Saya kira contohnya banyak nama Allah Subhanahu wa taala yang mutadi, seperti kita katakan Ar-Rahman, demikian juga nama Ar-Rahim, demikian juga nama Al-Alim, demikian juga nama As-Sami', Allah mendengar. Allah punya nama As-Sami'. As-Sami' itu pendengaran. Mendengar itu kan sebenarnya dari bahasa Indonesia itu sudah kita bisa menebak. Oh, kalau mendengar itu berarti dia adalah transitif. Mendengar itu berarti transitif. Berarti dia membutuhkan objek. Oh, berarti kalau begitu nama Allah As-Sami' berarti mesti mengandung 3 hal. Yang pertama adalah subutu dzalikal ism lillahi azza wajal, harus menetapkan bahwa Allah punya nama As-Sami'. Allah Maha mendengar. Yang kedua mesti kita apa? Mesti kita dari nama As-Sami' mesti mengandung sifat. Apa sifat dari As-Sami'? As-Sam'u, yaitu adalah pendengaran. Allah mendengar. Kalau mendengar, Subhanahu wa taala punya telinga. Tapi telinganya jangan disamakan dengan telinga makhluk. Nanti akan kita bahas di kaidah-kaidah selanjutnya. Allah punya mata, tapi jangan sampai disamakan mata Allah sama dengan mata makhluk. Ya kan? Kenapa? Karena sesama makhluk saja matanya mesti berbeda. Ya kan? Manusia satu dengan manusia yang lain matanya sama enggak? Enggak ada yang sama. Makanya ada apa? Pinjar mata itu ada pinjar mata apa namanya? Scan mata, scan mata. Makanya apa? Ada scan mata itu menunjukkan mata setiap orang matanya tidak sama. Lah kalau sesama manusia saja matanya tidak sama, ya kan? Bagaimana manusia dengan binatang? Manusia dengan binatang tentunya berbeda. Mata sapi dengan mata kerbau, mata kambing, mata mata kucing, mata harimau, mata elang. Itu kan semuanya berbeda-beda. Kalau sesama makhluk saja berbeda-beda, mestinya secara logika mimbabi aula lebih utama kita mengatakan mata Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kan mestinya begitu. Makanya sesatnya orang-orang yang mengatakan Allah punya mata sama dengan mata makhluk.
Dari sisi manapun akal tidak akan menerima. Kalau Allah punya mata disamakan dengan makhluk. Pendengaran Allah disamakan dengan pendengaran makhluk. Kalau kita mendengar, manusia mendengar itu terbatas. Mesti memiliki kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Pakai kaidah yang pertama, bahwa asma Allah taala husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna. Husna artinya sempurna keindahannya. Allah Maha mendengar artinya mendengar Allah betul-betul Maha mendengar. Bahkan 1 miliar manusia semuanya ngomong, semuanya berbicara, Allah mendengar semuanya. Dan seluruh makhluk berbicara, semua binatang berbicara, semua tumbuhan berbicara, semua manusia berbicara. Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya. Tidak ada satupun yang luput pendengaran Allah Subhanahu wa taala dari ucapan manusia. Dan itu menunjukkan kesempurnaan, keindahan nama Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nah, karena Maha mendengar pakai kaidah yang ketiga, dia adalah apa? Dia adalah transitif. Nah, berarti dia mesti mengandung kedalaman lautan. Ya kan? Anda berada di dasar lautan, Anda berbuat maksiat di dasar lautan, pasti Allah itu Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya. Jadi tidak usah nanti akan apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dosa maksiat yang kita lakukan. Ya. Makanya nanti akan ada. Jadi ini kalau kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mestinya kita sadar dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, pasti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah melihat kita walaupun kita sendirian, tidak ada yang lain, pasti Allah melihat. Demikian juga Allah pasti mendengar apa yang kita bisikkan. Kita adalah apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Manusia bisa kita menipu, manusia bisa kita tipu, manusia bisa kita dustakan, manusia bisa kita bohongi. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita bohongi. Maka inilah faedah kita belajar tauhidul asma was sifat. Istadallu ala dzalika, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli, sebelum sebelum kamu dapat antakdiru alaihim, sebelum kamu dapat menangkap mereka, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha ghafurur rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun, Rahim, Allah Maha Penyayang. Ingat kaidah yang kedua kemarin kita sebutkan, kaidah yang kedua, Allah menyebutkan annallaha ghafurur rahim. Allah menyebutkan dua nama sekaligus. Ghafur itu nama Allah sendiri, Ar-Rahim itu nama Allah sendiri. Maka Ghafurur Rahim digabungkan, penggabungan nama Ghafurur Rahim itu memberikan makna sendiri. Kalau Ghafur itu sudah maknanya sempurna pengampunan, demikian juga Rahim adalah sempurna keindahan penyayangnya. Maka Ghafurur Rahim penggabungan itu adalah memberikan nama makna sendiri. Yaitu adalah apa? Allah betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah penggabungan nama yang lebih sempurna lagi. Adalah paling sempurna lagi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala illal ladzina tabu, artinya siapapun mereka yang bertaubat, taubatan nasuha tentunya, bukan taubat sambal, tapi taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah akan mengampuni dan Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Lianna muqtada hadzainil ismaini ayyakuna Allah taala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Yaitu adalah apa? Karena kedua nama Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yaitu adalah apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, qad ghafara lahum. Allah mengampuni orang yang begal yang taubat. Allah mengampuni pezina yang taubat. Allah mengampuni pencuri yang taubat. Allah mengampuni kesyirikan orang musyrik
Dengan dia taubat, Allah mengampuni semuanya. Itu menunjukkan Allah Maha Pengampun. Dan kemudian apa? Rahim adalah Allah Maha Penyayang, artinya Allah menggugurkan hukuman-hukumannya. Di samping Allah mengampuni dosanya, tapi juga Allah memberikan kasih sayang dengan apa? Menggugurkan. Mestinya begal itu hukumannya apa? Begal itu hukumannya adalah tahu hukumannya orang begal dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam itu begal itu apa? Dipotong kedua tangannya, kedua kakinya, dicungkil matanya, kemudian ditaruh di padang pasir yang panas, sudah sampai dia mati. Dibiarkan dia sampai mati. Sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa mengambil. Dipotong tangannya, dipotong kedua tangannya, kedua kakinya, kemudian matanya dicungkil, dibiarkan dia di padang pasir. Di padang pasir yang panas. Sampai dia mati, itu hukuman. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena begal dia taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Makanya Allah punya nama Al-Ghafur Ar-Rahim, dan itu adalah penggabungan dua nama ini, itu adalah memberikan makna tersendiri. Baik. Misalul zalik, contohnya nama Allah yang transitif, As-Sami'. Saya kira As-Sami' sudah saya sebutkan. As-Sami' yatadammanu isbatus Sami'. Allah punya nama As-Sami', mesti mengandung penetapan nama As-Sami'. Isman lillahi azza wajal, adalah penetapan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. As-Sami' wa isbatus sam'i sifatan lahu. Dan as-sam'u adalah penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena dia mendatangkan objek, ada hukumnya, konsekuensinya. Apa hukum dan konsekuensinya? Isbatu hukmi dzalika wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Allah itu Maha mendengar apa yang tersembunyi dan apa yang an-najwa, yang dibisik-bisik oleh seseorang pun dalam hatinya Allah pasti mendengar. Ini adalah hukum konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, yaitu Aisyah dan Hafsah. Innallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sebaliknya wa indallat ala wasfin ghairi muta'addin, berarti intransitif. Berarti jika nama Allah itu adalah intransitif, tidak butuh objek, tidak membutuhkan objek, berarti penetapan nama itu terkandung dua. Mesti mengandung tadammanat amrain, mesti mengandung dua perkara. Yang pertama adalah subutu dzalikal ism lillahi azza wajal, kita hanya menetapkan Allah punya nama. Dan yang kedua adalah penetapan sifat yang terkandung dari nama tersebut. Misalu dzalika al-hayy. Misalnya contohnya nama Al-Hayyu. Allah Maha hidup. Hidup dalam pikiran dalam bahasa Indonesia, hidup itu berarti tidak butuh objek, iya kan? Hidup itu tidak butuh objek. Maka apa? Kalau Allah Maha hidup, berarti kita hanya menetapkan dua, yaitu Allah Subhanahu wa taala punya nama, yaitu Al-Hayyu. Allah punya nama Al-Hayyu, artinya Maha hidup, dan punya sifat. Mesti mengandung sifat. Yang kedua adalah mengandung sifat dari nama tersebut. Jadi subutus sifat allati tadammaha lillahi azza wajal. Berarti Allah punya sifat. Apa sifat Al-Hayyu? Al-Haya. Allah itu hidup. Allah itu hidup. Hidup itu berarti alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Kalau manusia itu hidup itu sebelumnya dia tidak ada. Kita ini hidup itu sebelumnya ada apa tidak? Tidak ada kan? Kita ini sebelumnya tidak ada. Ya kan? Belum ada sama sekali kita ini hidup di dunia, sebelumnya kita tidak ada. Bahkan belum direncanakan. Ya kan? Bapak ibu kita itu kan mereka tidak tahu kita ini akan apa, dia punya anak apa tidak, ya kan? Kita ini sebelumnya tidak ada. Begitu kita lahir di dunia, kita hidup. Nah, hidup manusia itu mesti akan ada kesudahan, akan ada kematian. Tapi Allah Subhanahu wa taala hidup itu sebelumnya tidak pernah tidak ada. Ya kan?
Allah itu hidup, sebelumnya tidak ada, sebelumnya itu tidak pernah tidak ada. Jadi Allah itu hidup sejak zaman azali, artinya sejak adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudahnya walladzi la yamut, Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah mati. Makanya apa? Nama Al-Hayyu itu berarti apa? Asmaullahi taala husna, memiliki keindahan yang sempurna. Maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan, nah karena Al-Hayyu hanya intransitif, berarti hanya menetapkan dua, yaitu adalah apa? Menetapkan dua, yaitu adalah nama dan hanya sifat. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum atau konsekuensi dari nama Maha Hidup. Misalu zalikal hayyu yatadammanu isbatul hayy isman lillahi azza wajal wa sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kaidah. Saya kasih tambahan bahwa dari pembahasan ini, kenapa kita membahas seperti ini? Sebenarnya penamaan, kalau kita memberikan nama anak kita memberikan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, untuk memberi nama anak kalian, memberi nama anak itu harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Yang pertama, tentunya untuk memberikan nama, kasih nama yang baik. Nama-nama yang paling baik itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama dari Nabi dari para nabi dan rasul. Itu nama yang paling bagus buat anak kita. Kasih nama anaknya Zakaria, nama anaknya Yahya, nama anaknya Suaib, nama anaknya Isa, nama anaknya kemudian Lut, Nuh. Itu adalah nama yang paling bagus. Ya kan? Cuma orang Indonesia terlalu aneh-aneh, ya kan? Cari anak yang dia lahir deteksi, deteksi jam sekian Ramadan, kasih nama Muhammad Ramadan. Ya kan? Karena lahir di bulan Ramadan. Itu kan sebenarnya sesuai dengan peristiwa bahkan ngasih nama itu nggak tahu. Sebenarnya maksimal nama itu adalah 2 kata. Ingat, maksimal nama yang kita berikan kepada anak kita itu 2 kata. Tidak boleh lebih dari 2 kata. Sebab nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertama nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya kan? Abdurrahman, Abdullah itu cuma 2 kata, Abdun dan Allah. Abdurrahman, Abdun dan Ar-Rahman. Nabi saja maksimal cuma 2. Nabi yang punya nama 2 itu siapa? 2 kosakata. Nabi siapa yang punya 2 nama? Rata-rata kan 1. Adam 1, Nuh 1, Lut 1, Sulaiman 1, Muhammad 1, Isa 1, Yusuf 1, Daud 1, Yakub 1. Nama Nabi yang 2 itu hanya siapa? Itu maksimal, itu sebenarnya 2 kata, maksimal. Kalau kalian mencontoh para nabi dan rasul, ya sudah, kasih nama anak kalian nabi dan rasul yang hanya 1 nama. Ini yang hendaknya diperhatikan. Nah, adapun pemberian nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, asma Allah, nama Allah yang bersifat khusus. Ada nama Allah yang hanya khusus untuk Allah saja. Tidak boleh untuk makhluk. Nama Allah yang hanya khusus untuk Allah tidak boleh untuk makhluk. Maksudnya tidak boleh kita kasih nama anak kita dengan nama-nama Allah yang hanya khusus untuk Allah saja. Seperti apa? Ngasih nama Allah. Nggak boleh nama anak kita kasih nama Allah. Boleh nggak kasih nama anak kita Allah? Nggak boleh. Kenapa? Allah itu hanya khusus untuk Allah saja, tidak boleh untuk yang lainnya. Demikian juga nama Rahman, Ar-Rahim, itu nggak boleh kasih nama anak kita Rahman, Ar-Rahim, itu nggak boleh. Kecuali Abdurrahman, Abdurrahim, itu baru boleh. Tapi kalau Ar-Rahman kasih nama Rahman, nama anaknya Rahman, itu nggak boleh. Kasih nama anaknya Rahim, itu nggak boleh. Ya kan? Jadi tidak semua bahasa Arab itu adalah dari Al-Quran, dari As-Sunnah adalah boleh kita jadikan nama, tidak.
Seperti nama Ar-Rahman, kasih nama anak kita nggak boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah Azza wa Jal. Demikian juga nama Rahim. Demikian juga nama Al-Khaliq. Kasih nama Al-Khaliq nggak boleh anak kita dikasih nama Al-Khaliq. Karena hanya khusus untuk Allah. Al-Khaliq artinya pencipta. Kalau Abdul Khaliq, nah itu baru boleh. Yang jelas ditambahi Abdul, baru boleh Abdul Khaliq, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya kan. Kemudian Al-Bari juga sama mananya pencipta. Tidak boleh kasih namanya Al-Bari, nggak boleh. Ya kan, Al-Bari. Kalau mau kasih namanya Al-Bari, pakai nama Abdul Bari. Abdul Bari, nah itu baru. Demikian juga Al-Qayyum juga nggak boleh. Kenapa? Karena hanya khusus untuk Allah Azza wa Jal, tidak boleh untuk makhluk. Ya kan? Tidak boleh untuk makhluk. Kecuali kita mengatakan Abdul Qayyum, itu baru. Tapi kalau Al-Qayyum, nah itu nggak boleh. Termasuk juga yang nggak boleh juga Ar-Razzaq. Ngasih nama anak kita Ar-Razzaq nggak boleh. Ar-Razzaq artinya pemberi rezeki, nggak boleh. Kecuali Abdul Razzaq. Nah, kasih tambah Abdul Razzaq, itu baru. Walaupun Ar-Razzaq itu adalah transitif, kata kerja transitif, berarti ada 3 terkandung hal, yaitu penetapan nama Ar-Razzaq dan penetapan rezeki. Allah memberikan rezeki dan sifat pemberi rezeki, dan yang ketiga adalah penetapan. Kenapa? Yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah akan memberikan rezeki. Coba kita lihat di negara Ethiopia, mereka tidak mendapatkan air, bahkan 10 tahun tidak mendapatkan air. Tapi Allah masih menghidupkan mereka. Mereka masih bisa hidup walaupun tanpa air. Ia adalah apa? Ini menunjukkan apa? Allah akan memberikan kehidupan siapa yang Dia kehendaki. Mungkin kalau kita bahasa sains mengatakan bahwa manusia itu sangat membutuhkan air. Bahkan tidak bisa hidup tanpa air. Jangan. Anda tidak boleh mengatakan makhluk, tidak boleh mengatakan manusia tidak hidup tanpa air, itu adalah perkataan batil. Perkataan yang keliru, perkataan yang salah. Ya kan? Tidak boleh Anda mengatakan manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Karena nyatanya apa? Ada manusia yang hidup tanpa air. Bahkan mereka bertahun-tahun tidak hidup tanpa air. Mereka bisa hidup. Ya kan? Ini adalah apa? Maka bahasa sains, ya mungkin kita membutuhkan air, betul. Tapi jangan Anda mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Karena ini adalah manusia tidak bisa hidup tanpa matahari. Ada negara lain, mereka tidak pernah mendapati matahari selama 6 bulan. Ya kan? Mereka juga bisa hidup. Ya kan? Ini adalah Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita harus menetapkan bahwa memberikan kehidupan kepada makhluk, bahwa makhluk itu kalau tidak ada matahari kita tidak bisa hidup, kalau tidak ada air manusia tidak akan bisa hidup. Maka ini adalah berarti dia tidak punya tidak punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ada nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah, nama Allah yang bermakna umum, artinya bisa dipakai oleh umum. Manusia juga boleh menggunakan nama itu. Boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh juga digunakan oleh manusia, seperti nama Al-Malik. Ngasih nama anak kita Al-Malik ya boleh. Walaupun yang afdal adalah Abdul Malik. Itu yang bagus, Abdul Malik. Kasih nama Al-Malik juga nggak ada masalah, Al-Malik. Tapi jangan Malikul Mulk. Tidak boleh Anda ngasih nama Malikul Mulk, raja di raja. Itu nggak boleh. Al-Malik boleh. Al-Aziz, kasih nama Al-Aziz, nama anak Anda Al-Aziz boleh. Ya kan? Kenapa? Al-Aziz itu bisa digunakan untuk Allah, bisa digunakan untuk makhluk. Al-Aziz. Walaupun kita katakan Abdul Aziz itu adalah lebih baik. Ya kan? Berapa banyak anak yang nama Al-Aziz? Ada namanya Aziz. Aziz dia punya nama Aziz. Boleh nggak diganti? Saya bilang kalau diganti tidak usah. Dia sudah kuliah. Kalau Anda mengganti Aziz, Anda mengganti nama Aziz,
Sementara Anda sudah kuliah, berarti harus merubah akte kelahiran dari sejak SD, ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya, ijazah SMA-nya harus ganti. Ya kan? Tidak usah diganti. Al-Aziz itu boleh. Ya kan? Kenapa? Karena ada mengatakan bahwa Al-Aziz itu tidak boleh untuk nama makhluk. Al-Aziz itu boleh. Al-Malik, Al-Jabbar itu boleh. Jabbar, ada nama Jabbar. Di kota gede itu ada namanya Jabbar. Ada Aziz, ada yang di Masjid Yaumik ada nama takmir masjid namanya Aziz. Demikian juga Al-Mutakabbir. Mutakabbir boleh untuk nama. Demikian juga nama-nama yang lain. Nama-nama yang artinya selain dari nama-nama Allah, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Razzaq, itu semuanya selain itu adalah boleh untuk manusia. Seperti Al-Alim. Al-Alim boleh nggak untuk makhluk? Boleh. Karena Allah sendiri menyebutkan nama Al-Alim itu kepada Nabi Ishak. Ya kan? Bi gulamin alim. Dalam surat Qaf. Allah menyebutkan surat Qaf bahwa fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajusun hakim. Sebelumnya ayat itu halataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun faujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Wahai Nabi Ibrahim, Allah telah memberikan kabar gembira bahwa akan lahir dari istrimu yang bernama Alim. Bigulamin alim, anak yang alim bernama Al-Alim, yaitu Nabi Ishak. Ini adalah Al-Alim boleh untuk makhluk. Kasih nama anaknya Al-Alim, ngasih nama anaknya As-Sami, Al-Basir, itu boleh. As-Sami, nama anaknya Sami, nama anaknya Basir, itu boleh. Ya kan? Tapi kalau menggunakan Abdul Sami, Abdul Basir, maka itu adalah lebih bagus. Kenapa? Karena untuk mengkhususkan nama As-Sami untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti sebagaimana dalam contoh qalat imra'atul aziz dalam surat Yusuf. Qalat imra'atul aziz. Aziz itu disebutkan nama makhluk. Siapa Imratul Aziz? Istrinya Imratul Aziz. Dia adalah istri dari Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Imratul Aziz. Zulaikha. Zulaikha itu namanya Imratul Aziz. Al-Aziz itu nama raja. Zulaikha itu istri dari raja, tapi Zulaikha itu tidak pernah disentuh oleh raja namanya Al-Aziz. Tidak pernah disentuh. Sampai kemudian dinikahi oleh Yusuf. Yusuf menikah dengan yaitu adalah istri dari Al-Aziz. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala boleh untuk makhluk, mutakabbir, jabbar boleh, seperti alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Artinya apa? Boleh ngasih nama mutakabbir dan jabbar. Ini adalah pemberian nama yang terbaik. Waktu Isya. Jadi penamaan makhluk dengan nama-nama di atas dalam ayat ini tidak menunjukkan penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena frase idhofah menunjukkan adanya pengkhususan. Nama yang didhofakan pada Allah mengandung makna pengkhususan sifat bagi Allah dan sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya. Namun sebaliknya, nama yang didhofakan pada makhluk, maka nama tersebut mengandung makna khusus yang pantas dan layak bagi makhluk. Termasuk di dalamnya segala kekurangan serta kelemahan dalam sifat tersebut. Ini yang paling pendapat yang benar terkait dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
berkaitan dengan kaidah yang ketiga. Kesimpulan bahwa kaidah yang ketiga itu apa? Kaidah yang ketiga dari nama ya jika nama Allah itu transitif berarti mesti mengandung 3 hal, yaitu nama, sifat, dan subutu hukmiha wa muqtadaha, penetapan hukum dan konsekuensinya. Jika nama itu adalah intransitif, tidak membutuhkan objek, berarti terkandung hanya 2, yaitu nama dan sifat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.